Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita melanjutkan kembali dari dars pelajaran kita yang meneruskan pembahasan tentang akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya dibahas hari ini adalah tentang sifat lapang hati atau al-hilmu. Ada nama orang namanya Hilmi ya, itu artinya lapang hati atau kelembutan ya. Kita akan jelaskan muqaddimahnya dulu. Apa itu sifat al-hilmu ya, atau lapang hati? Adalah sifat utama, kata penulis. Rasulullah adalah merupakan suri teladan yang amat tinggi dalam sifat al-hilm, karena memang Allah lah yang mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan. Karena bagaimana Nabi kita itu belajar akhlak selama 23 tahun dengan tentunya bersamaan turunnya wahyu-wahyu Allah, yang dimana akhlak itu berkaitan juga dengan tauhid di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berkaitan dengan hukum-hukum. Ini adalah pendidikan yang sangat sempurna. Bagaimana Allah membina saat sebelum menjadi Rasul juga, Allah mengambil atau membelah dadanya dan mencampurkan atau memasukkannya dengan hikmah, sikap bijaksana. Karena itu bagaimana tergambar sifat bijaksana Nabi kita. Dijelaskan sifat al-hilm itu dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 199 sampai 201. Kata Allah, "Huzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin." Jadilah engkau orang yang pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Artinya sifat mulia ini bisa diraih dengan kita menjadi pemaaf, senantiasa memaafkan, senantiasa memaklumi kesalahan orang, tidak ada niat balas dendam atau menyalahkan, tetapi memahami, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah kalau kata sebagian guru-guru kita itu, kita harus mencari beribu-ribu uzur ya, beribu-ribu uzur pada saudara kita. Jangan kita mencari kesalahannya. Uzur misalnya, oh dia mungkin sakit misalnya, atau dia mungkin sibuk, mungkin
sedang ada keperluan. Nah, seperti itu, cari uzur. Jangan cari kesalahan. Dan kata Allah juga, kita harus menyeru orang untuk mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, yaitu kebaikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, maksudnya orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, orang-orang yang musyrik. Maka kita tidak boleh berteman dengannya, tidak boleh satu majelis dengan orang-orang seperti itu, karena itu akan merusak ikatan pertemanan seseorang. Itu tidak akan mulia kalau berteman dengan orang-orang yang bermaksiat, akan terganggu. Jiwanya itu tidak akan tenang kalau seseorang berteman dengan orang-orang yang suka maksiat. Karena banyaknya godaan setan ya. Karena ya kemaksiatan itu kan adalah dari setan juga menggodanya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini juga menjelaskan bagaimana buah konkret seseorang, yaitu menjaga amarah, menjaga emosinya agar tidak keluar. Karena itu yang namanya amarah itu adalah godaan setan. La'ammaratum bisu ya. Itu adalah kejelekan. Dan jarang sekali yang namanya kemarahan itu mendatangkan manfaat ya. Kecuali kalau dia dalam berjihad, itu wajar-wajar saja ya menegakkan kalimatullah. Tapi kalau misalnya marah karena kesalahan yang sepele atau kesalahan yang sebenarnya tidak beresiko, ya buat apa? Kalaupun misalnya ada seseorang yang berbuat kesalahan yang besar, ya kita bukan memarahinya, tetapi harus kita berikan bujukan supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Itu yang terbaik. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Orang yang berdosa besar sekalipun Allah maafkan kalau dia niatnya taubat nasuha. Jadi kalau dia niatnya taubat nasuha, sungguh-sungguh, benar-benar, Allah memaafkannya. Nah, kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang. Memang itu adalah berat ya. Memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Nah, ini kita hindari yang namanya amarah. Sekecil apapun harus dihindari. Kemudian kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum ya. Ta'ifum minasyaitoni tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan atau keraguan dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu, seketika mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa introspeksi diri, senantiasa bermuhasabah. Yang barangkali perbuatan itu atau apa yang terjadi karena kesalahan diri mereka, sehingga tidak cenderung menyalahkan orang lain. Ketika ada was-was dari setan, keraguan darinya, maka ia senantiasa berlindung.
Sehingga kalau di kita ada syariat isti'adzah, ketika akan marah itu kan ada isti'adzah, sehingga tidak cenderung kepada kemarahan itu. Misalnya ingin marah, maka ia duduk. Kalaupun tidak duduk, dengan berbaring. Kalaupun tidak bisa, ya dia dengan berwudu. Sholat mutlak. Kalaupun ya berat, dengan isti'adzah, dengan berucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari setan. Apapun perbuatan maksiat itu dari setan. Maka kita harus berlindung dan jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan teman. Karena itulah orang yang mengingat kesalahannya itu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang senantiasa muhasabah atas kesalahan diri-dirinya. Yang dimaksud dengan sifat al-hilmu adalah mencegah atau memelihara diri dari melakukan pembalasan dengan setimpal atau membalaskan dendam. Karena itu kita harus bersabar ya. Karena lahuwa khairul lis sabirin ya. Yang terbaik itu adalah sabar. Kata Allah, fa'aqibu bimislima aqibtum bih ya. Jadi boleh kita membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau kita bersabar itulah yang terbaik. Nah, firman Allah di atas itu perintah supaya bersifat kelembutan dan memohon perlindungan kepada Allah ketika amarah dan ada kecenderungan untuk membalaskan dendam. Nah, ini adalah sifat yang mulia. Sifat al-hilmu ini hampir sama dengan makna dan pengertian yaitu sabar. Jadi hampir sama. Cuman agak sedikit berbeda. Kalau dua sifat ini memang saling berhubungan dan saling berkaitan. Kalau sabar artinya kemampuan untuk menderita yang tidak disukai. Jadi kadang kita itu bersabar dari hal yang tidak kita sukai, seperti kehilangan, ditimpa musibah, penyakit, itu juga harus bersabar. Atau kekurangan harta, meninggalnya seseorang, kemiskinan dan sebagainya, itu kita harus bersabar. Tapi kalau kelembutan, al-hilmu itu tergantung pada kemampuan untuk membalaskan. Jadi dia punya kesempatan dan waktu luang ya. Itu untuk membalasnya. Sedangkan sabar dihubungkan kepada hal-hal yang di luar kemampuan manusia untuk menolaknya. Takdir gitu ya. Jadi yang namanya takdir itu tidak bisa kita tolak. Kalau sudah terjadi ya, tidak akan kita bisa menolaknya. Karena itu kita harus bersabar dalam mewujudkan keimanan kepada takdir. Jangan gegabah atau rusuh, tetapi harus tenang, sakinah dan waqor, berwibawa dalam menghadapi masalah. Itulah orang yang bersabar. Dan sifat al-hilmu itu seseorang yang punya kemampuan untuk membalaskan sesuatu yang setimpal, maka dia tidak jadi. Itulah sifat al-hilmu.
Juga tercermin dalam firman Allah surah Al Imran ayat 134 ya. Yaitu diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz ya. Dan orang-orang yang menahan amarah. Jadi ya menafkahkan hartanya ketika lapang ya, fis sarra'i wad dharra'i, dan ketika sempit. Dan orang-orang yang menahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena itulah bagaimana ada persamaan antara menahan amarah dengan membelanjakan harta di jalan Allah dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu, bila kita telah mengetahui bahwa menahan amarah itu lebih ringan daripada bersifat al-hilmu ya, atau kelembutan, maka jelaslah bagi kita bagaimana tingginya sifat al-hilmu itu. Karena menahan amarah berarti berusaha memaksa diri bersifat kelembutan dan tidak memerlukan menahan amarah kecuali bagi orang yang sedang naik darah. Itu memang agak berat ya. Kalau orang naik darah biasanya itu berat. Makanya kan ada syariat berwudu itu kan supaya ada kekentalan darahnya itu kan menurun ya. Syariat berwudu ketika was-was kan ingin marah itu ada syariat berwudu. Karena marah itu kan berasal dari setan, sedangkan setan dari api. Maka dihadapinya dengan air. Karena itu maka ia harus memerangi sifat marah itu. Bila dia telah membiasakan melawannya, maka menahan amarah menjadi kebiasaan. Maka tidak akan naik amarahnya, dan bila naik amarahnya maka mudahlah baginya untuk menahan dan menguasai dirinya. Ini emang nggak mudah, apalagi orang yang suka marah-marah itu berat itu mah. Pasti orang yang kayak gitu berat untuk menahan amarah. Seseorang lihat kesalahan orang lain gitu ya, sekecil apapun, kadang kesalahan yang kecil atau apapun kadang-kadang suka diomongin gitu, itu ya dibesar-besarkan. Itulah sifat yang tidak baik. Karena itulah bagaimana uswah kita, Rasulullah adalah suri teladan dan panutan dalam kelapangan dada. Ya. Kemudian juga beliau jiwanya mulia, bersih, sesuai dengan kedudukan dan apa yang dibawanya, yaitu risalahnya. Dan sifat al-hilmu itu lapang hati atau lapang dada sudah menjadi akhlak Rasulullah. Dan dengan berlaku hilm, beliau dapat menarik orang banyak kepadanya. Sehingga sebagian kan orang kafir juga ada yang masuk Islam karena kelembutan Nabi ya, yang tidak mudah marah atau yang mudah menahan amarahnya dan dapat melunakkan hati mereka. Karena itu dalam surah Ali Imran ayat 159 ya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka ya, lintalahum. Kalau sekiranya kamu bersikap keras dan berhati atau bersikap marah dan berhati keras, maka mereka akan lari ya dari sekelilingmu. Itulah orang yang bermanfaat itu dengan diantaranya bersifat kelembutan sehingga ia mudah diterima dan juga menjadi orang yang mulia. Walafu minkum. Itu saja dahulu. Insyaallah besok kita lanjut lagi pembahasan fikih dari rukun sholat ya. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.